Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu untuk Bapak Ibu Guru Indonesia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Mukminah Juniati sebagai observer, kemudian ada rekan saya Pak Jum Herman sebagai coach, serta Pak Zuha Yakub sebagai kuci. Oke, baiklah, untuk pertama saya akan melakukan praobservasi terhadap Pak Jum sebagai coach ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ina, Ya, bagaimana Pak Jum? Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat walafiat Bu Ina. Alhamdulillah, baik Pak Jum. Kalau Pak Jum sehat, saya pun senang mendengarnya. Berarti hari ini Pak Jum siap melaksanakan aktivitas. Iya Pak Jum ya. Iya Pak Jum, sebelum coaching, sebelum Pak Jum melakukan coaching, saya akan melakukan praobservasi ini terhadap Pak Jum. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak Jum yang ingin saya ajukan kepada Pak Jum. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Pak Jum. Baik Pak Jum sebagai Pak Jum pada kucing hari ini sebagai coach dan kuci saya akan mengamati nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah kucing yang dilakukan oleh Pak Zoom terhadap kucinya itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci Bapak. Kemudian bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Pak Jum, disesuaikan dengan prinsip kucing yang sebenarnya. Di antaranya terjalin kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Jem, yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coach kali ini? Oke, terima kasih Bu Ina. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, Ya, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu. baik. Kemudian yang kedua, Pak Jem, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, ya? Jadi lebih dominannya kemana, istilahnya seperti itulah. Ya, oke. Eh, Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian Ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. oke. Itu Bu Ina. Berat, ya, berarti dalam hal ini Pak Jum sudah sangat menguasai untuk presensi ya, sudah berupaya untuk hadir sepenuhnya Pak Jum ya. Nah, kemudian Pak Jum yang Ya. terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Eh, saya ingin coach saya Mm-mm, eh, bisa menemukan solusi dari ya, permasalahan atau menemukan langkah-langkah mm-mm. dalam mengatasi permasalahannya. Begitu Bu Ina. Baik, baik, baik Pak Jum. Oke Pak Jum, mungkin untuk praobservasi kali ini itu saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Pak Jum melakukan kucing terhadap kucinya. Terima kasih Pak Jum. Oke, Bu Ina, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan mengobservasi dengan pembicaraan dengan Pak Zuha. Assalamualaikum, Pak Zuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
Alhamdulillah sehat Pak Jum. Oh iya kebetulan ini Pak Jum. Kemarin saya sudah WA Pak Jum ya. Iya, betul. Kemarin kan Pak Zuha WA saya dengan maksud akan ingin menyampaikan eh, menceritakan sesuatu. Apa yang bisa saya bantu, Pak Zuha? Iya ini Pak Jum. Eh, Kira-kira berapa menit ini Pak Jum? Waktu. Kita punya waktu ini 15 sampai 20 menit, Pak Zuha. Kebetulan mungkin ada pekerjaan yang perlu saya selesaikan juga, Pak Zuha. Siap waktunya. Pak Jum bersedia mendengarkan kisah saya eh, terkait rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Ya, saya berharap dan perhatikan ini teman-teman di sekolah ini dari tahun ke tahun tidak ada perubahan Pak Jumi. Hmm. Jadi saya ingin berdampak positif dan mungkin mengajak teman-teman saya ini untuk berubah lah seperti itu dari cara mengenal menjadi lebih baik lagi. Oh, begitu Pak Jumi. Oh, oke. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Zuha ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan, eh, rekan gurunya yang kurang begitu bervariatif, begitu ya Pak Zuha ya? Iya Pak, betul sekali. Kurang baik, medianya terbatas dengan model pembelajaran yang itu saja. Mungkin dirasa eh, kurang menarik bagi anak-anak kita sekarang ya. Begitu Pak Jun. Benar sekali. Eh, Kira-kira di percakapan saya ini apa sih ingin Pak Zuha Ya dapatkan tentu gitu? saya berharap dan sekali sekolah saya itu berubah menjadi sekolah yang nyaman untuk menyenangkan bagi gurunya, terutama peserta didik dan anak. Oke, eh, yang diharapkan Pak Zuha ini yaitu adanya perubahan gitu. Kira-kira kira-kira perubahan apa eh, Pak Zuha ingin dapatkan? Mungkin ya zaman sekarang ini Teams ya bisa digunakan sebagai ya, media ya mungkin konten kan untuk membuat anak-anak ini senang untuk belajar. Namun ada juga beberapa yang bisa digunakan seperti Canva dan sebagainya. Jadi guru-guru juga terhindar dari apa ya student center. Jadi lebih ke apa center ya teacher center. Jadi gurunya kalau bisa itu dikurangi berceramah. Oke, Usahakan itu siswanya ya begitu kan. oke. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan apa namanya bervariasi, kemudian metode atau model itu yang ideal bagi Bapak ya. Kira-kira di level berapa? Nah, kalau di level 10, Bapak ini apa berada di level berapa? Ya sambil ngopi Pak Jum ya. Oh, Jadi kalau secara level mungkin 6 lah Pak Jum menurut saya oke, posisi 6 lah. di level 6 ya Pak ya. Oke, eh, tadi Pak Zuha mengatakan di level 6. Pada saat kondisi sekarang ini, eh, berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan atau perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Zuha gitu. Ya harapannya pasti sebaik mungkin artinya seluruh guru itu kalau bisa sesegera mungkin berubah termasuk saya juga ya. Jadi mungkin kalau level tadinya dari 6 mungkin kalau bisa 9 tahun 9 lah ini. Oke, Artinya ada satu atau dua guru yang masih diperlukan
pembelajaran seperti itu Pak. Oke, dari peningkatan sampai ke level 9 ya Pak. Kira-kira usaha apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Ya mungkin ada beberapa opsi yang sudah saya rencanakan ya. Yang pertama mungkin untuk sebaya Pak Jimmy, kita Hmm. bisa teman-teman yang dirasa sudah mahir, master dalam hal-hal yang inovatif, pembelajaran bervariatif. Jadi saya rasa salah satu itu bisa juga mungkin mentoring ya, Hmm. mentoring, bisa juga mungkin pelatihan seperti apa pelatihan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, IHT atau mungkin melalui e-commerce seperti itu Pak Jun. Oke. Eh, untuk mentoring direncanakan dengan apa namanya pendampingan kira-kira gitu Pak ya. Iya, iya. Kemudian strategi yang Bapak terapkan apa bisakah dibantu teman dengan untuk pencapaian tersebut? Ya tentu kita harus berkolaborasi eh, berkolaborasi pertama mungkin dengan stakeholder ya. Kali ini mungkin kepala sekolah kita ajak berbicara untuk mengutarakan rencana waka kurikulum atau waka siswaan sehingga teman-teman saya itu mungkin nanti diarahkan diadakanlah acara-acara yang sifatnya training atau mentoring dan sebagainya seperti itu. Oke. Berarti Pak Zuha ini pengen merencanakan tentang mentoring atau pendampingan atau pelatihan Ya, seperti iya, workshop ya Pak ya. ya. Nah, nah, di kegiatan-kegiatannya ini kira-kira Pak Zuha saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat respon itu yang Ya, mana? mungkin mentoring ya. Mungkin itu yang paling realistis dan mungkin dirasa cepat. Jadi mungkin kita ajak teman-teman yang dirasa sudah mahir, belajar bersama di Pomel mungkin Oh, seperti itu Pak. oke, berarti mentoring atau tutor sebaya ya dari kegiatan Iya, kegiatan ini. iya. Kira-kira Pak Zuha memerlukan support atau bantuan siapa atau gimana? Gitu. Kalau seandainya sifatnya lebih besar lagi, mungkin pelatihan kita bisa cari narasumber, mungkin atau apa ya orang-orang yang berkompeten untuk melatih kita atau bahkan pengawas mungkin bisa turun tangan itu untuk melakukan seperti hati mungkin jadi terkait teknologi atau khususnya jadi sekarang itu mungkin di narasumber khusus kuisit dan lain sebagainya seperti itu Pak Oke. Jun. Berarti Pak Zuha ini pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya Ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan mau direalisasi Pak Zuha? Ini untuk ya. merealisasikan hal tersebut mungkin besok ada rencana ini Pak Jun langsung saja Oh, eksekusi oke. kita Sekali ya. sebaiknya. Iya. Hmm. Oke. Bagus sekali Pak Zuha. Kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang Pak Zuha dapatkan? Saya mendapatkan apa ya mungkin kenangan pelajaran atau apa ya mungkin sketsa bagaimana saya merubah sekolah ini mungkin dengan merencanakan kegiatan-kegiatan bersama dan pengembangan mungkin media pembelajaran atau metode pembelajaran belajar yang inovatif seperti itu. Oke. Alhamdulillah Pak Zuha sudah ada gambaran nih kalau untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang
lebih berkreatif begitu Pak Iya. ya. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Pak Zuha, bukan mentori untuk mendengar cerita-ceritanya lagi, kemudian apa dapatkan, kemudian untuk berkolaborasi dengan teman sejawatnya dengan baik. Itu Pak Iya. Zuha. Terima kasih Pak Jom. Kegiatan waktu di sela-sela padatnya kegiatan masih menyempatkan untuk melakukan coaching saya. Terima kasih Pak Jom. Oke, sama-sama Pak Zuha. Mungkin lain kali ada diceritakan oleh Pak Zuha langsung, boleh menghubungi saya Pak Zuha. Siap. Eh, kita bisa ngobrol kembali, kemudian di kesempatan lain waktu, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan ini. Terima kasih Pak Zuha. Sama aku yang terima kasih Pak Jom. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ina. Pak Jum, terima kasih Pak Jum. Kita lanjut pada diskusi kita setelah Pak Jum melakukan setelah saya melakukan observasi pada Pak Jum pada saat coaching dengan Pak Zuha. Pak Jum Herman tadi sudah melakukan coaching dengan baik ya dengan Pak Zuha. Nah, sebelum penutupan ya Pak Jum ya, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Jum pasca observasi. Yang pertama Pak Jum, apa yang sudah Pak Jum lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Kuci itu. Oke, terima kasih Bu Ina. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur serta, kemudian tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Gitu Bu Ina. Oke, baik sekali Pak Ju. Menurut saya sebagai observer ya, yang berlebih tadi proses coaching Pak Zuha dan Pak Jum itu sudah berjalan dengan baik ya menurut saya. Dan juga proses alurnya itu sudah sesuai ya, sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Zuha juga sudah berusaha menggali ya, memberikan pertanyaan Pak Jum sudah menggali memberikan pertanyaan kepada Pak Zuha. Kemudian sehingga Pak Zuha itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia temui di tempat dia bekerja ya. Kemudian tempat dia mengajar. Nah, kemudian Pak tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing juga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya terakhir ini kayaknya Pak, sebelum kita tutup Pak ya, Ya. kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Itu Bu Ina. Ya, mudah-mudahan eh, observasi ini sudah baik dan Pak Jum juga sudah melaksanakan coaching dengan baik, Pak Jum ya, bermanfaat untuk kita. Demikian Pak Jum, observasi kita hari ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua Pak Jum ya. Saya tutup Pak Jum Iya. observasi kali ini dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, Pak Zuha. Baik, demikian demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru Indonesia. Salam dan bahagia, terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.